Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Sungguh anugerah yang luar biasa ketika pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini menaikkan rasa syukur kita oleh karena segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang kita sembah ada di tempat ini. Dan ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka kesembuhan, kelepasan, bahkan kemenangan akan kita terima di dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini ketika kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami terima. Kami mau bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan ketika kami ada di tempat ini, berkumpul bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan, maka kekuatan baru, hikmat yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru akan kami terima di dalam kehidupan kami. Kami siap tinggikan Engkau Tuhan, kami siap sembah Engkau. Bahkan pagi hari ini kami juga menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika Engkau melawat kami Tuhan, maka lawatan yang sama terjadi atas ibadah anak-anak sekolah minggu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sepakat boleh katakan sama-sama. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tempat ini, kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat ada di tempat ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Yakin Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
Katakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Kiara wala 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 sikara waya. Katakan dengan lembut, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, kira wala 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 wala. Kau lihat jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Lawat Tuhan. Lawat Yesus. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kira esik kalau wala. Kira wala. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Kira musik walau. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya Tuhan ada di tempat ini, katakan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan yes terjadi di sini. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita katakan haleluya. Yes, haleluya. Masih tetap bangkit berdiri, masih tetap bangkit berdiri. Karena kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati kita, bukan hanya sampai kepada pribadi lepas pribadi, tetapi sampai anak cucu kita pun diberkati Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin. Dan kita akan pujikan ini, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ya Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dan meninggikan juga yang berbahagia. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Musik boleh pujikan ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ya Tuhan
berbahagia boleh katakan. Bagi orang yang percaya, kita adalah umat yang berbahagia. Pasti tidak akan meminta-minta, ya karena Allah menggenapi firman-Nya. Katakan tiada yang mustahil. Mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Orang yang berbahagia pasti akan berjalan bersama Tuhan, karena Dia adalah benteng hidup kita. Yuk katakan bahwa Yesus adalah benteng hidup kita. Berjalan bersamamu, katakan tak akan ku gentar. Tak akan ku gentar, karena tangan Tuhan, tangan-Mu menopangku. Sama-sama katakan jalani. Dia mengangkat, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, aku keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab kami tahu Yesus jaminan. Berjalan bersamamu, katakan tak akan ku gentar. Tak akan ku gentar. Kita sama-sama katakan. Kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, menopang hidupku, aku keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab kami tahu Kau besertaku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku.
syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau adalah benteng kami, kekuatan kami. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh hadir di rumah-Mu, dan kami memuji dan menyembah-Mu di pagi hari ini. Tuhan, di pagi hari ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Tapi sebelumnya kami mohon ampun Bapa untuk segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Dan biarlah apa yang kami naikkan di pagi hari ini Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Bapa. Di pagi ini Bapa, kami bersatu hati, kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Dan kami bawa Bapak Pendeta Kartomius, Bapak Gembala kami di sini. Tuhan, terima kasih kalau kami ada di bawah pimpinan mereka, di bawah apa yang mereka lakukan Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Hari-hari ini Tuhan kami minta urapan Tuhan, Roh Kudus-Mu, hikmat yang berasal daripada-Mu, menuntun mereka Bapa, supaya mereka bisa menuntun kami Bapa, mendewasakan kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu Bapa. Dan di pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa gembala pembina kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Insinyur Niko, kami bawa Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kalau para pemimpin dan pembina kami percaya Tuhan, kekuatan yang besar yang Kau berikan bagi mereka, agar mereka terus Tuhan dengan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Dan kami percaya Bapa, bahwa jemaat-jemaat GBI dimanapun berada menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh majelis jemaat yang ada di GBI Gunung Padang. Kalau kami akan menyusun program untuk program kegiatan 1 tahun. Mari Tuhan menuntun kami Bapak, dan biarlah tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi kami bisa kami jalankan dengan baik Bapak. Semuanya itu Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapak. Satukan hati kami, biar kami berunity, bergandeng tangan Tuhan, supaya kami bisa memajukan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan yang akan dilakukan 1 minggu ini Bapak, biar berjalan sesuai dengan pimpinan dan tuntunan-Mu Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Januari. Biarlah dengan pertambahan usia, iman mereka bertambah, kepercayaan mereka bertambah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami katakan shalom bagi Purbalingga, kami katakan shalom bagi bangsa dan negara kami. Kami deklarasikan Tuhan, Mazmur 23 terjadi bagi kota kami, terjadi bagi bangsa kami. Dan kami percaya perlindungan-Mu selalu ada bagi bangsa dan kota kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Dan kami percaya 5 generasi GBI Gunung Padang ada dalam kendali-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami, buatlah kami untuk tetap mencintai-Mu Tuhan. Buatlah kami supaya bibir kami tidak pernah berhenti Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Buatlah kami hari-hari ini Tuhan untuk lari mendekatkan kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berharap menggantungkan semuanya kepada-Mu, maka tidak akan sia-sia. Ajarlah kami Tuhan untuk mencintai-Mu lebih lagi, mencintai-Mu lebih lagi, supaya kami jadi pemenang Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya tempat yang luas dan lebar Engkau sudah siapkan bagi kami Bapa. Dan kami percaya kami siap menuai jiwa-jiwa yang di Purbalingga yang belum mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Gembala kami, biarlah kami terfokus Tuhan, ada sesuatu yang kami bawa Tuhan ketika kami pulang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni kami, segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita juga akan mendengar beberapa pengumuman dari tim multimedia. Silahkan.
Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Bersama saya Peter, berikut GPI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Jumat ada doa pengerja yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para pelayan Tuhan, diharapkan untuk dapat mengikuti doa pengerja tersebut. Hari Sabtu, ada pemberkatan nikah antara Saudara Jim dan Saudari Fani jam 10 pagi di gereja. Jemaat diundang untuk hadir dalam pemberkatan nikah tersebut. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Persembahan syukur awal tahun akan dibagikan mulai awal Februari. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi bendahara gereja. Hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, akan ada rapat pengurus gereja. Diharapkan semua pengurus untuk wajib hadir dan mempersiapkan sesuai agenda yang akan dibahas. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut, atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian GPI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati.
Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita sebagai tempat yang terindah buat firman Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah-buah di dalam Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dengan sayapmu. Karena kita percaya bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita di tahun ini. Tetapi ketika firman Tuhan berkata bahwa Tuhan beserta kita, kita boleh melewati segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Percayalah pertolongan kita di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nanti
berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sorak-sorai bagi Allah kita katakan haleluya.
Roh Kudus, waktunya untuk Engkau berbicara buat kami saat pagi hari ini. Sampaikan apa yang Tuhan mau untuk Engkau katakan untuk kami dengar Tuhan. Dan hamba-Mu butuh pengurapan Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sudah siapkan, itu menjadi isi hatinya Tuhan untuk kami dengar dan lakukan. Berkaryalah atas firman Tuhan pagi ini. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, bertatalah penuh. Kami siap untuk mendengar dan lakukan firman. Yang siap dengar dan lakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Iya, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Hari ini kita bersyukur atas nama keluarga dan jemaat kami pagi ini mengucapkan kongsi pacai. Ya, semuanya yang merayakan bisa berkumpul bersama dengan keluarga kemarin atau hari ini, biarlah terus bersuka cita di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Karena tahun ini adalah tahun bangkit, jadilah pemenang. Kita sama-sama bilang yuk, 1, 2, 3. Tahun 2023 adalah tahun bangkit, jadilah pemenang. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, saya tahun ini kita punya banyak harapan. Ya, semuanya orang ketika memasuki tahun baru punya harapan. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika kita memasuki hari-hari kita, itu tidak semuanya gampang, tidak semuanya mulus, tidak semuanya rata begitu ya. Pasti ada gelombang-gelombang dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa bangkit jadilah pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau cerita sedikit bahwa ini kesaksian menurut saya, mungkin menurut Bapak Ibu sepele, tetapi ini bagi saya adalah sesuatu yang menguras tenaga pikiran juga. Waktu November itu kami semua pengurus WBI Korda Jateng DIY itu ada rapat di Solo. Nah, saat rapat kemudian ada info bahwa tahun ini, tahun 2023 akan ada Kongresda di Semarang. Ketika saya ingat Kongresda, berarti ketika ada momen-momen acara Korda Jateng DIY, pasti ada simbol, ada panji, ada bendera yang dibawa. Karena setiap itu ada acara, kemudian panji-panji itu harus terpampang semuanya. Nah, ketika saya ingat panji itu, saya simpan di lemari saya. Ternyata saya pulang dari situ, saya cari nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya bingung sekali, saya bongkar semuanya nggak ada. Saya kembali lagi ke lemari suami saya, nggak ada juga. Saya cari di arsip nggak ada. Saya bingung, kalau hanya sekedar cetak panji itu, bendera itu gampang. Tetapi panji ini adalah sulit buatnya gitu ya, bendera, kemudian ada cetakannya, kemudian ada sulaman tangannya begitu. Jadi kalau beli nggak ada. Kalau beli pasti saya akan segera beli karena saya cari nggak ada. Dari bulan November sampai Desember kita ke Selimur Natal, saya nggak nemu bendera itu. Saya bongkar ulang, nggak nemu juga. Nah di situ akhirnya awal Januari itu saya tertunduk. Saya tertunduk di bawah kaki Tuhan, saya bilang ini, Tuhan, saya nggak ngerti di mana panji ini berada. Saya udah cari kemana-mana Tuhan, enggak ketemu Tuhan. Aku nyerah Tuhan. Tapi aku percaya, Engkau Allah Maha melihat, pasti tahu letaknya. Aku percaya Tuhan, pasti Tuhan ketemukan. Singkat cerita saudara, saya baru buka lemari saya sebelah sini. Ada di situ saudara. Ketika saya sudah berdoa dan saya angkat tangan saya, Tuhan tunjukkan. Mata jasmani saya kayak ditutup dengan Tuhan ketika saya pakai kekuatan saya sendiri, saya cari itu di lemari saya, di lemari suami, di arsip, enggak nemu. Tetapi ketika saya tertunduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan tunjukkan, itu loh di situ. Padahal di situ sudah 2 bulan saya nyari, enggak ketemu. Nah dengan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita hari ini,
Firman Tuhan bilang kepada kita untuk tahun ini, bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa kita harus bangkit. Kenapa kita harus bangkit saat kita menghadapi masalah kita, saat kita menghadapi problem kita, kenapa kita harus bangkit? Kita mau lihat sama-sama. Yang pertama, next, karena kita punya pengharapan. Kita mau lihat di dalam Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-11. Nehemia 1, ayat 1 sampai yang ke-11. Iya, saya akan bacakan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan mengapa Tuhan perintahkan tahun ini bangkit dan jadilah pemenang. Alasan yang pertama adalah karena kita punya pengharapan. Sama-sama bilang, karena kita punya pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nehemia ketika dia menulis surat ini, ketika menulis kitab ini, dia sedang menjadi seorang tawanan. Jadi begini, Israel ketika dia tidak nurut dengan Tuhan, pasti dibuat Tuhan. Ketika tidak taat dengan Tuhan, pasti diizinkan Tuhan mengalami masalah-masalah besar. Ya, dan Israel itu diserang oleh Babel. Nah, ketika Israel diserang oleh Babel, Israel kalah, maka orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang masih sehat, masih kuat, pasti diangkut. Bersama dengan barang-barang jarah, dijarah semua, diangkut ke Babel. Nah, salah satu orang yang diambil, ditawan adalah Nehemia. Nah, Nehemia waktu itu ketika ada di Babel, dia bekerja menjadi seorang juru minuman raja. Sebagai seorang yang sesungguhnya dia merasa sudah enak. Karena dia kerja di kerajaan. Dia tidak perlu lagi mikir-mikir dengan kehidupan bangsanya yang lalu. Tetapi Nehemia adalah orang yang cinta akan bangsanya. Saat itu ketika Nehemia bekerja enak di kerajaan Babel, waktu itu dia tetap memikirkan bagaimana keadaan bangsanya.
Bagaimana orang-orang yang tertinggal, bagaimana keadaan keluarganya yang ditinggal, bagaimana keadaan bangsanya, bagaimana keadaan semua yang ada di sana. Seolah-olah menjadikan dia itu kangen dengan tanah kelahirannya. Selalu dia tanya kepada banyak orang ketika dia melihat, ketika dia mendengar bagaimana kondisi bangsanya. Ketika dia melihat sesuatu yang baik, dia tidak akan pernah sedih. Tetapi tiba-tiba hari itu ada seorang bernama Hanani memberitahu kepada Nehemia berkata begini, Nehemia, bangsa kita, tembok Yerusalem itu runtuh. Semua pintu-pintunya terbakar. Bangsa kita dalam keadaan tercela. Ketika Nehemia mendengar itu, Bapak Saudara, apa yang dilakukan? Dia tertunduk, dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dia berkata dengan doanya tadi dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Dia berkata, Tuhan, dia menjerit dengan Tuhan. Dan dia minta pertolongan dengan Tuhan. Saudaraku, sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik, Nehemia ketika mendengar berita itu, dia sedih. Dia berusaha bagaimana caranya dia bisa membangun bangsanya, bagaimana dia bisa menolong orang-orang yang menjadi daripada keluarganya semuanya. Dan Nehemia sadar di kondisinya sebagai seorang buangan, dia tidak berdaya. Ya, tapi dia punya Allah yang sanggup menolong. Yang dilakukan Nehemia adalah duduk, menangis, berkabung beberapa hari, berpuasa dia. Dan dia berdoa kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, di kondisi seperti itu sebagai seorang buangan, dia tidak berdaya. Dia mau melakukan sesuatu, dia enggak berdaya. Tetapi dia tahu dia punya Allah yang hidup, yang dia sembah, dan dia berdoa kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di situasi apapun jika itu diizinkan Tuhan hari-hari ini untuk dihadapi, kita perlu pengharapan dalam Tuhan. Amin. Nehemia di tengah kondisinya yang tidak berdaya, dia punya pengharapan Allah yang hidup. Di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, di tengah keluarga-keluarga yang tidak mengenal Allah, tapi dia tahu ada seorang pribadi yang pun memberi pengharapan dan dia berseru kepadanya. Saudara, selagi kita hidup ini tidak terlepas dari yang namanya masalah, betul? Ada yang saat ini tidak punya masalah hari ini? Angkat tangan tolong. Puji Tuhan. Hari-hari kita diwarnai dengan masalah, ekonomikah? Kesehatankah, pendidikankah, pekerjaankah, usahakah, keluargakah, percintaankah, pendidikankah, bahkan prediksi dunia ini, tahun ini, prediksi di mana resesi kesukaran besar terjadi, saudara. Secara manusia, secara daging kita, pasti kita akan khawatir, kita akan takut, kita akan bisa kecewa. Kita akan bisa bingung, saudara. Tetapi kita perlu tahu bahwa di situasi apapun jika itu diizinkan Tuhan, sekali lagi, untuk dihadapi kita perlu punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19 itu berkata bahwa pengharapan itu adalah seperti sauh yang kuat. Tahu sauh? Sauh itu adalah jangkar. Ketika kapal itu mau ke darat, pasti dia akan lempar jangkar itu kuat-kuat dan kemudian akan bisa membawa kapal itu merapat ke darat. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu sesuatu yang kita harapkan di dalam Tuhan, yang kuat-kuat. Makanya ada pujian Jawa bilang apa? Gandul Gusti. Gandul Gusti gitu kan, gandul Gusti, gandul Gusti. Setiap hari kita harus berpengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan, sama-sama bilang tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan, di dalam Yesus ada janji-janji Tuhan. Dan pasti ketika dia berjanji, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Kemudian saudara, kenapa kita harus berpengharapan? Karena yang menjanjikan pengharapan itu adalah setia. Dia setia. Saudara, mungkin kita hari-hari ini ketika kita berpengharapan, kita punya beban, kita punya masalah. Kenapa kita bisa tersenyum? Kenapa kita bisa bersuka cita?
Karena ada kekuatan itu. Ada pengharapan yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Jangan kayak orang dunia, ketika punya masalah cemberut, ketika punya masalah sedih, boleh secara jasmani kita, oke. Karena apa? Kita masih manusia. Tetapi kita punya pengharapan yang membuat kita bisa menjadi kuat. Yang kita harus pegang bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang menjanjikan pengharapan itu adalah setia. Mau kapanpun manusia bisa mengecewakan kita, orang bisa melukai kita, siapapun bisa mengecewakan. Tetapi Dia, Allah yang setia itu adalah Allah yang hidup yang kita punya. Siapa Dia? Yesus Kristus. Kita mau lihat video ini. Saudara, kadang kita merasakan bahwa seolah-olah Tuhan jauh. Seolah-olah tidak ada yang mengerti diri kita. Seolah-olah kita tidak ngerti apa yang harus kita buat. Tetapi kita ingat, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia sau yang kuat dalam hidup kita. Dan Dia berjanji Dia adalah pengharapan kita yang setia. Orang dunia bisa bunuh diri. Orang dunia bisa lari nabrakan diri ke kereta api. Ada seorang yang saya dengar dari teman saya, Pak, ada seorang yang di Cilacap, seorang ibu ditinggal suaminya, dia punya anak 3. Kemudian dia merasa karena tidak ada suaminya, kemudian dia membuat anak-anaknya dikasih minum susu, kemudian anaknya di dalam susu itu dikasih racun. 3 anaknya mati, setelah 3 anaknya mati, dia bunuh diri, dia minum racun dan dia mati. Kemudian ada anak mahasiswa yang menyelesaikan skripsinya enggak selesai. Dia putus asa, dia minum racun di kamarnya. Ada banyak yang kita lihat di dunia sana. Ada banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi di dalam Yesus, ingat sekali lagi, Tuhan ingatkan kita hari-hari ini bangkit. Supaya kita mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita itu dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita mengerti bahwa janjinya memang iya dan amin. Kalau kita lihat video tadi, enggak punya pengharapan. Saya percaya ejekan, olokan, bulian itu selalu ada pada diri anak itu. Tetapi Tuhan bisa buat mujizat terjadi. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau kita bangkit. Karena kita punya pengharapan. Next, yang kedua, kita melihat kenapa kita harus bangkit supaya kita jadi pemenang. Yang kedua karena hidup itu harus berjalan. Ya, kita mau lihat Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada dan juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian juga malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak
ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi kereruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian dan hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, kenapa kita harus bangkit? Karena yang kedua adalah karena hidup itu harus berjalan. Ya, hidup itu harus berjalan. Nehemia sekali lagi dia sebagai seorang tawanan, dia bekerja sebagai juru minuman raja. Setiap hari, setiap saat dia menyuguhkan minuman. Dia membuat racikan anggur, kemudian dia menyuguhkan di hadapan raja, dan ketika raja mau minum, dialah orang yang memberikannya kepada raja. Setiap hari pekerjaan begitu. Tetapi ketika dia melayani raja, dia kelihatan sedih. Raja melihat bahwa Nehemia tidak seperti biasanya, dia bersuka cita saat dia melayani raja, tetapi hari itu raja melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri Nehemia. Dan saat itu raja berkata, Nehemia, apa yang terjadi dengan dirimu? Nehemia ketakutan, tetapi dia berkata, Raja, saya lagi sedih. Dia bercerita, apa yang terjadi atas bangsanya, apa yang terjadi atas keluarganya, apa yang terjadi atas negaranya. Dan saat itu raja berkata, terus apa yang harus kamu buat? Kemudian Nehemia berkata, Raja, saya sudah berdoa kepada Allah saya. Jika raja mengizinkan, saya diberikan kesempatan untuk membangun kembali tembok yang sudah hancur. Tembok yang sudah runtuh, semuanya sudah terbongkar, terbakar. Kemudian raja mendengar apa yang Nehemia katakan. Dan ketika raja mendengar apa yang disampaikan Nehemia, Tuhan menyuruh Nehemia untuk kembali ke bangsanya. Sekarang kamu bangun kembali seperti apa yang kamu inginkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat itu Nehemia diberi kesempatan raja untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang rusak. Dia bangkit, dia mempergunakan waktunya untuk saat diberikan kesempatan yang telah diberikan raja dengan tidak menyia-nyiakan sekalipun itu banyak tantangan. Jangan dikira ketika raja sudah mengizinkan dan Nehemia pulang, orang berkata, waduh semuanya tepuk tangan, aduh ayo bisa berangkat. Ternyata banyak orang yang tidak suka, saudara. Tidak suka, ada tantangan di mana orang berkata, mana mungkin kamu bisa bangun tembok yang besar itu. Panjang tembok itu adalah 4.018 meter. Kemudian tingginya itu 12 meter dan tebalnya tembok itu adalah 2,5 meter tebal temboknya, saudara. Orang berkata mana mungkin, kamu kalau bangun paling kalau ada anjing lewat rubuh itu tembok. Dibilang begitu saudara, kemudian diancam dia mau dibunuh. Ada tantangan ketika dia punya waktu yang sudah diberikan oleh raja, tantangan itu ada.
Sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup kita ini hidup yang berjalan. Hidup kita ini hidup yang berjalan. Hitung mulai dari sekarang. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Itu terus berjalan dalam hidup kita. Jadi ketika hidup kita berjalan, ketika kita fokusnya hanya masalah kita, fokusnya hanya pergumulan kita, fokusnya hanya apa yang ada di dalam diri kita, yang seolah-olah orang lain gak tahu, yang seolah-olah Tuhan gak suka, yang seolah-olah semuanya kok menimpa diri saya. Saudara dengar baik, kalau fokus kita hari ini hanya itu, maka kita sedang berhenti kepada satu tujuan arah hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bisa maju ketika kita hanya berhenti di dalam satu titik. Melihat, kita tidak akan pernah bisa melihat perkembangan selanjutnya dalam hidup kita. Bahkan kita akan gampang putus asa, gampang menyerah, gampang menyalahkan diri sendiri, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan Tuhan. Sehingga ujung daripada itu kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat, tidak akan pernah bisa mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu kita baru mengerti. Terus hidup kita ini sedang berjalan, saudara. Tidak hanya hari ini saja. Besok masih ada, besok lagi masih ada. Dan Tuhan mau. Ketika hidup kita ini berjalan ini, Tuhan mau bangkit dari masalahmu. Bangkit dari apa yang kau rasakan hari-hari ini. Ingat, sekali lagi, engkau punya sauh yang kuat. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya Allah yang setia dalam hidup kita. Yang tidak pernah kecewakan kita. Tuhan mau kita bangkit. Kita ini berbeda daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya, hidup itu berjalan. Yuk bilang, hidup ini jalan, saudara. Jangan stuck di dalam masalah kita. Jangan stuck dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu, ingat firman Tuhan. Ingat nasihat yang baik. Ingat orang-orang yang sukses di sekitar kita. Ingat orang-orang di sekitar kita yang saling menguatkan. Ayo bangkit di dalam Tuhan. Kita lihat video ini sekali lagi. But one elephant was very fast, very big, very skillful, and the best in fighting. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king, out of hundreds and hundreds. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore. He still remained a part of the king's team. Because whenever the king saw him, he felt good. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud. People around knew the elephant was in trouble by the sound of his pleas. This news also reached the king. There was panic because everybody knew he was king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, it was an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by. After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the lake. The listeners found bizarre. However, as soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a Bapak Ibu Saudara, ketika lihat video ini adalah gajah yang terjerumus ke lumpur. Kemudian gajah ini adalah gajah kesayangan raja gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke lumpur itu orang mau nariknya susah karena kita tahu gajah sangat berat begitu ya.
tapi ada seorang menterinya, dan ingat bahwa gajah itu adalah gajah kesayangan raja, di mana gajah ini selalu dipakai raja ketika akan berperang. Bunyi genderang dibunyikan. Ketika bunyi genderang dibunyikan, gajah itu timbul dalam hatinya. Dia punya semangat yang baru lagi untuk berperang, maju berperang. Dan singkat cerita, dia bisa bangun dan bisa bangun terlepas dari lumpur dan dia bisa jalan kembali. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita bisa ambil dari video ini adalah ketika kita bangkit, itu dibutuhkan mindset kita secara pribadi. Dibutuhkan dari dalam diri kita sendiri untuk kita bangkit. Orang lain mungkin bisa berkata, ayo maju, ayo semangat, ayo setia. Tapi kalau diri kita ini tidak punya sesuatu yang membuat kita bangkit, tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah bisa setia, tidak akan pernah kita bisa kuat. Mulailah dari diri kita sendiri untuk kita melihat kemenangan daripada Tuhan. Amin. Ingat firman Tuhan, ingat kata-kata yang baik, ingat nasihat yang baik, ingat ada orang-orang yang mengasihi kita, bangkit. Dimulai dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kita hari ini dan tahun ini kita tetap semangat kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita akan renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini berkata, bangkit jadi pemenang. Kenapa kita harus bangkit? Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Saul yang kuat. Dia kekuatan kita. Dia yang berjanji itu setia. Dan janjinya itu tidak pernah mengecewakan kita. Ada waktu Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kenapa kita harus bangkit? Karena hidup itu berjalan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kau berfokus bukan hanya hari ini. Jangan kau berfokus hanya masalahmu saja hari ini. Ingat, hari-hari ke depan Dia punya rencana yang indah dalam hidupmu. Pegang janji Tuhan. Dia punya rencana yang indah dalam hidupmu, bukan hanya hari ini saja. Tetapi hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya. Dia sudah merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Yang engkau sendiri tidak pernah tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Biar harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Yesus. Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dan
Saudaraku, ada banyak saudara-saudara yang hadir saat pagi hari ini. Merasa engkau mulai hari-hari ini putus harapan. Engkau merasa sendiri. Engkau merasa orang lain kenapa lebih enak daripada aku. Engkau merasa hari-hari ini engkau sedang bisa menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan engkau bisa menyalahkan orang lain. Atau engkau sedang menyalahkan Tuhan hari-hari ini. Karena sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Ingat, kau tetap berharap kepada Tuhan. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Angkat tanganmu di hadapan, katakan harapanku. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Dia sedang melihat dirimu pribadi lepas pribadi saat pagi hari ini. Dia ada di sini, saudara. Dan dia melihat engkau pagi ini. Dia melihat ada banyak hari-hari ini anak-anaknya sedang menangis. Bangkit, kata Tuhan. Engkau akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Engkau orang yang berbeda daripada orang lain. Engkau punya Yesus yang tidak pernah mengecewakan.
memimpin kita dalam mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan nanti doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari Tuhan, sentuh setiap kami sekali lagi Tuhan. Ya Rabba kataka syataka ramataka ramataka ramata. Ya Ramaka Ramashekara mana mana mana. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat firman-Mu, pagi yang indah, di mana kami boleh mendengarkan ada pengharapan di dalam firman Tuhan. Tuhan, sekalipun tahun ini banyak orang meramalkan 2023 bukan tahun yang mudah. Tapi biar pagi ini Tuhan Engkau mengajari setiap kami anak-anak-Mu bahwa ada kebenaran di dalam firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kami sepanjang tahun ini. Biar kami semua bangkit Tuhan. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang putus pengharapan, tidak ada yang kecewa. Awal tahun, mungkin ada di antara kami yang masih bawa masalah yang belum selesai di tahun 2022. Dan banyak di antara kami belum tahu Tuhan cara menyelesaikan masalah tersebut saat kami memasuki tahun ini. Tapi satu hal, ketika firman-Mu berkata bangkitlah. Ini saatnya kami anak-anak-Mu Tuhan melakukan hal yang sederhana. Kami bangkitkan hati kami bangkitkan iman kami bangkitkan percaya kami kepada Tuhan. Awal tahun, Tuhan kami percaya, saat kami mengawali tahun ini belum tentu pada akhir tahun nanti situasi akan sama. Tahun ini adalah tahun di mana Engkau mau membagikan begitu banyak mujizat. Engkau mau membagikan begitu banyak berkat Tuhan. Amin. Tuhan, satu hal kami mau belajar. Di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan, itu adalah kesempatan untuk kami melihat karya Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Mari Tuhan kuatkan setiap kami, gandeng setiap kami Tuhan, biar tidak ada seorang pun di antara kami yang menyerah. Terima kasih. Dan Tuhan katakan never give up. Never give up. Dan never give up. Amin. Jangan menyerah dan jangan menyerah. Maju terus, jalan terus. Makin kuat. Berharap sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ayo bangkitkan sekali lagi. Bangkitkan. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Mari sembah Tuhan. Kiara batakara. Mari sembah. Sekali lagi sembah. Let your fire. Flow. Let your fire. Ignite in us. Mari buka suaramu, sembah. Ignite the fire. Nyalakan apimu Tuhan.
Nyalakan api-Mu Tuhan. Bangkitkan setiap kami. Sembah, sembah, sembah. Let your fire. Let your fire. Mari angkat tangan sembah. Mari angkat tangan sembah, sembah sekali lagi. Senangkan Tuhan. Kere mana mana maya sekere mana 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 mana. Sembara mana 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 mana. Kere mana 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 maya sekere re 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 re. Kere mana 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 maya sekere mana mana. Kere mana maya sekere re 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 re. Kere mana 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 maya sekere re 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 re. Yara mana mana, yara mana mana mana, yara makara mana mana, yara mana mana mana. Peluk setiap kami Tuhan, peluk setiap kami, peluk setiap kami Tuhan, peluk setiap kami, peluk setiap kami Tuhan, peluk setiap kami Tuhan, peluk setiap kami. Peluk setiap kami Tuhan. Satu sentuhan yang dari Engkau mengubah hidup kami selamanya. Kau peluk setiap kami Tuhan pagi ini. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu. Kiara makara mana mana. Kiara mana mana. Kiara makara mana. Kiara matakara mata. Matakara 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 Kiara makara matakara mana 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 Kiara matakara matakara mana 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 para matakara 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 Kiara mata matakara matakara Kiara matakara matakara Kiara mata param Kiara mata karam, Kiara mata karam mata, Kiara mata karam mata karam mata karam. Ambil waktu sedikit lagi saudara. Ambil waktu sedikit lagi saudara. Kau yang butuh sentuhan Tuhan. Kau yang butuh sentuhan Tuhan di tempatmu masing-masing. Di tempatmu masing-masing. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu, minta Tuhan jamah pagi ini. Minta Tuhan jamah. Biar kembali pada kasih yang mula-mula. Kembali pada kasih yang mula-mula. Minta Tuhan sentuh pagi ini. Minta Tuhan sentuh pagi ini. Tuhan, tolong Tuhan. Sentuh Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sentuh, sentuh, sentuh. Touch. Touch, 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 fill, 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 penuhi, fill, penuhi, fill, penuhi, penuhi Tuhan, penuhi, penuhi. Fill, fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Touch, Lord, touch, Lord, touch, Lord. Fill, fill, fill. Yara bakara mana 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 shedene. Yara mana 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 mana. Yara mana 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 mana. Kalau engkau masih merasakan jamahan Tuhan, mari responi saudara. Mari responi pagi ini di tempatmu masing-masing. Responi jamahan Tuhan. Kalau engkau merasakan ada sesuatu yang hangat, seperti Tuhan sedang mau memeluk hidupmu. Engkau yang berbeban berat,
Engkau yang merasa capek, Tuhan aku capek. Pagi ini Tuhan katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan jangan engkau berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan engkau berpikir untuk mengakhiri segalanya. Pada akhir tahun nanti, engkau akan lihat, you are more than conqueror. Engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Jangan menyerah. Terus jalan, dan terus jalan. Percaya. Percaya. Terus bangkit. Setiap hari bangkit. Setiap hari bangkit. Bangkit. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Makasih Tuhan. Meteraikan setiap kami dengan darah-Mu. Ya, darah-Mu yang kudus menguduskan setiap kami. Makasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu pagi ini. Berkati anak-anak-Mu pagi ini. Mari saudara, kalau engkau masih merasakan jamaah di tempat masing-masing, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Sebentar kita juga akan menerima berkat Tuhan. Tapi bagi engkau yang masih merasakan jamahan Tuhan, jangan buru-buru pulang. Mari di tempat masing-masing berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan jamah hidupmu. Izinkan Tuhan sembuhkan engkau. Izinkan Tuhan pulihkan hidupmu. Menyentuh engkau. Membangkitkan kembali setiap semangat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu agar kasih Tuhan terus mengalir atas kehidupan kita semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin seluruh jalannya ibadah kami pagi ini. Dari awal, pertengahan, sampai di penghujung ibadah kami. Dan sebentar kami akan pulang. Kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus menuntun kami agar setiap kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Sekarang saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih sayangnya telah dinyatakan lewat anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, Amin.